Bismillah, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya dari brand Kangki, dan kali ini adalah Kangki Kitadake yang berkolaborasi dengan Mamang Staple. Seperti ini ya. Seperti biasa, sebelum ke sepatunya kita ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia dominan warna putih ya. Kurang lebih seperti ini, bagian atasnya di sini putih. Tapi di sini ada branding Kangki Sport Style, kemudian Kangki Staple di sini, dan ada branding staple-nya juga. Di sini dia warnanya putih juga, cuma di finishing glossy. Kalau kena cahaya baru dia kelihatan ya. Kurang lebih seperti ini ya. Keren. Bagian depan di sini juga sama, lebih kepolosan aja, cuma di sini ada branding staple-nya. Ya, ada gambar pigeon-nya. Burung merpati kelihatan ya. Kemudian ke box sebelah kanan, di sini dia lebih ke polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Di box sebelah kiri, sebentar maaf, untuk box kiri ada stiker seperti ini warna hitam. Bagian atas ada keterangan staple Kangkinya, ada silhouette sepatunya juga, kemudian ada colorway-nya. Saya ngambil, bukan saya ngambil, untuk colorway cuma satu ya, antique white. Kemudian seperti biasa ukuran saya di 43 dengan insole-nya di untuk insole di 28 cm. Bagian atas di sini ada lubang ventilasinya ya. Ke bagian belakang di sini mana ya belakangnya? Oh ini ya belakangnya. Sama ya kayak bagian depannya polosan, dan di sini ada branding staple-nya dengan finishing putih glossy. Dan bagian bawahnya dia lebih ke polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Oke, itu untuk box sepatunya. Dan untuk boxnya dia menggunakan mekanisme laci ya, jadi di selek jebret kayak begini. Oke, untuk isi boxnya, pertama kita dapat kartu ucapan terima kasih. Bagian depannya di sini ada logo staple, ada branding Kangki Sport Style seperti ini ya, dan di bawah sini ada keterangan New York Indonesia-nya, dan ucapan terima kasihnya ada di bagian belakangnya. Kurang lebih seperti ini, bisa dibaca sendiri. Itu kemudian ada kertas pembungkus. Kertas pembungkusnya warna putih dengan branding Kangki Sport Style dan staple. Untuk brandingnya dia finishing warna abunya abu gelap ya, lebih ke cenderung ke hitam sih untuk si tulisannya ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung ke sepatunya. Oke, ini dia sepatunya Kangki Kitadake yang berkolaborasi dengan Mamang Staple. Kurang lebih seperti ini. Secara desain dia masih mengusung desain dari Kangki Kitadake ya. Kurang lebih seperti ini, hanya dia main di material dan colorway-nya saja. Ya, kemudian untuk retail harga dia saya lupa ya, kurang lebih di 540-an kalau nggak salah. Bisa dicek di websitenya Kangki. Dan untuk colorway-nya dia hanya satu ini aja ya. Warnanya lebih ke hitam dan putih di bagian material sweatnya. Oke, itu sekilas highlight dari rilisan terbarunya Kangki dengan Mr. Staple. Kemudian sekarang kita ke detail sepatunya. Ke area frame, di sini ada material sweat ya. Di frame guardnya ini khasnya Kitadake, sweatnya dia cukup hairy, mengingatkan kolaborasi Kangki dulu dengan Mr. Sabotage yang warna hijau kalau nggak salah. Ya, kemudian di bagian sini juga masih area frame ada material mesh. Material mesh-nya finishing warna hitam. Seperti ini ya untuk bentuk mesh-nya. Jadi jaring-jaring kotak seperti ini. Bagian frame guard sini ada khasnya Kitadake ya, kayak smile gitu. Ada 3 smile dari ukuran kecil sampai ke ukuran besar. Kemudian ke area eye-stain-nya nggak ada ya. Dia langsung ke eyelet, dan eyeletnya dia mekanismenya looping.
seperti ini dengan tarikan nilon ke bagian medialnya. Khasnya Kitadake ya seperti ini. Bagian atasnya ada semacam santelan dari material aluminium ya. Finishingnya seperti ini, dan ini dicantel ke bagian atasnya. Kemudian untuk laces, dia bentuknya bulat ya, dengan aksen ada warna hitam di lacesnya seperti ini. Aksen apa namanya, kayak garis-garis gitu ya, warna hitam. Dan untuk agletnya, dia bentuknya kurang lebih seperti ini, dari material aluminium juga, kelihatan nggak? Ya, jadi nggak polosan aja atau plastik biasa, tapi dia lebih ke material aluminium, dan ada keterangan staple di bagian tengahnya. Kelihatan ya? Oke, itu untuk si agletnya. Ke bagian tang, untuk tang bagian luar dia menggunakan material mesh. Meshnya juga sama kayak yang ada di bagian frame-nya sini. Ada semacam lace lock di bagian tengahnya dari material nilon, dan ada patching. Patchingnya dia finishing warna pink ungu. Ada branding Kanki dan pigeon staple-nya. Kemudian dia materialnya semacam rubber ya. Untuk si patchingnya ada pull tab juga di bagian atas, tapi nggak proper satu jari. Ada hand tag. Seperti ini hand tag-nya, staple Kanki antique white 43, dan ada ukuran insole-nya. Belakang dia polosan aja. Ke bagian tang luar, di sini dia menggunakan material mesh juga ya, tapi dia finishingnya abu. Berbeda dengan mesh yang ada di bagian frame atau bagian tang luarnya. Ke area dalam, oh ya, kita dapat laces tambahan. Seperti ini ya, lebih ke polosan, dia warna hitam, tapi untuk agletnya dia sama. Bentuknya, materialnya juga sama, ada logo staple di bagian tengahnya, atau keterangan staple-nya ya. Itu untuk laces tambahannya. Bagian interior, seperti biasa, ada kertas pengganjal. Ke bagian liningnya, dia menggunakan mesh juga dengan padding yang cukup tebal. Cuman sayang di sini dia kayak ke sobek gitu ya. Jadi benangnya keluar, sayang banget. Untuk bukaan dia cukup lebar ya. Bukaan si sepatunya ke bagian insole-nya seperti ini. Bagian atas dia finishing mesh, kemudian di bagian heel-nya ada branding Kanki dan staple-nya. Untuk material dia sama ya dengan insole lain yang ada di lini Kanki, kurang lebih seperti ini. Foam, bagian depan dia cukup tebal insole-nya, untuk ke heel dia cukup empuk. Bagian bawah finishingnya abu dan orange, ada branding Kanki juga di bagian heel bawahnya. Ke bagian interior sudah di trouble stitch. Mantap ya. Dan cukup rapi juga untuk jahitan dalamnya. Untuk cushion dalam, dia sudah dilapis material yang kalau dipegang ini cukup lembut. Material cushion interiornya kurang lebih seperti ini ya. Jadi sini ada mesh, di sini ada semacam fabric gitu. Oke, itu bagian interior. Sekarang ke bagian medialnya. Untuk bagian medial, di sini ada stripe khasnya Kitadake ya, dari material semacam nilon. Di bagian tengahnya dia di sini ada printing, kayaknya kalau kena cahaya dia reflektif ya. Mantap. Ke bagian medial bawah sini juga sama, masih ada material suede-nya juga sama, hairy juga. Ke bagian collar material mesh, ke bagian heel counter di sini ada semacam rubber ya. Finishingnya seperti ini, materialnya abu, warnanya abu, dan ada yang kotak-kotaknya dia warnanya pink. Untuk heel counternya kalau dipencet dia nggak terlalu kokoh ya, agak sedikit nyoy. Ada semacam pull tab di bagian belakang sini,
Cukup proper satu jari ya, ada keterangan staplenya. Ke bagian heel tape-nya dia lebih kepolosan aja, material mesh. Ada logo kaki di bagian belakang sini ya. Ini masih menggunakan material suede juga. Ke bagian lateral, di sini masih sama, ada stripe si Kitadake-nya. Dan di bagian mudguard-nya biasanya ada logo Kanki ya di sini. Tapi kalau ini ada keterangan staple di stitching. Kelihatan ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Keren. Oke, itu untuk bagian uppernya. Ke bagian midsole, dia menggunakan material pilon. Finishingnya abu muda dan abu tua di bagian atasnya. Ini masih sama ya desain midsole-nya. Sama kayak Kitadake pada umumnya. Nggak ada yang spesial sih di midsole-nya secara build quality. Kemudian kalau dipencet tingkat keempukannya juga sama. Hanya main di colorway-nya saja. Ke bagian outsole, di sini full rubber ya. Dari atas sampai ke bawah dengan grip yang cukup tebal. Beberapa kali saya pakai sepatu kaki Kitadake ini untuk trekking masih aman ya. Karena memang gripnya dia cukup tebal, jadi masih bisa ngegrip ke tanah gitu ya. Untuk polanya dia masih zigzag seperti ini ya, sama secara desain. Dan bagian tengah di sini ada branding kakinya dengan hashtag everything in between. Oke, itu untuk outsole-nya. Sekarang kita ke finishing dan jahitannya. Untuk jahitannya, saya rasa cukup rapi ya. Kaki dari dulu. Untuk jahitannya cukup rapi. Di bagian heel counter sini juga masih aman. Jaya Sentosa. Bagian depan juga, karena dia putih ya, jadi nggak kelihatan. Si jahitannya, lem-leman juga cenderung aman ya. Colorway-nya bagus ya, hitam putih tapi ada finishing pink gitu ya di beberapa bagian, tapi nggak dominan pinknya. Mantep ya. Kemudian jahitan sini aman, sini juga aman. Ke area belakang rapi, lem-leman juga cenderung rapi. Oke, itu untuk jahitan dan finishingnya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Untuk bobot sepatunya, satu sepatu kurang lebih di 380 graman, dan untuk dua sepatu 750. Emang agak sedikit berat sih ya untuk si sepatunya, karena full rubber, materialnya kulit asli gitu ya. Jadi wajar kalau memang agak berat, tapi 700 gram masih tergolong tidak terlalu berat lah ya, cukup. Oke, itu untuk bobot sepatunya. Sekarang kita ke coba sepatunya Marky Chop. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tipis, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1,5 cm. Pertama untuk fitmentnya, karena basic desainnya menggunakan kaki Kitadake, maka feel pakai sepatunya nggak jauh beda sama versi Kitadake pada umumnya. Hanya di bagian cushion interior sedikit lebih nyaman karena menggunakan material fabric yang cukup halus. Keruangan masih cukup, kaki lebar masih aman Sentosa Jaya, dan untuk ukuran disarankan up to size. Untuk breathability, Kanki ngasih teknologi mesh yang sama persis dengan Kitadake yang berkolaborasi dengan Sabotage. Pori cukup lebar dengan pattern jaring yang cukup ngasih sirkulasi udara dibandingkan Kitadake versi GR-nya, walaupun masih tergolong biasa aja. Dan untuk keempukannya, secara desain dan material sole-nya tidak ada improvement sama sekali, atau feel empuknya masih sama dengan versi Kitadake pada umumnya. Empuknya dewasa, tidak berlebihan, namun tetap nyaman saat digunakan. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini, Kanki Story Kitadake yang berkolaborasi dengan Jeff Staple. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lokal lebih baik.